pun pernah saya singgung bagaimana lambangnya orang memakai masker, bahwasanya kita mempunyai hidung itu jangan hanya untuk mencium yang buruk-buruk, upayakan mencium yang segar, yang baik. Ojo demen ngambu alaning lian, gitu loh. Jangan mencium kejelekan orang lain, ciumlah diri kamu sendiri. Napas kamu masih bau kok ngelek-ngelek wong, gitu loh. Ya, mulut juga diberangus juga merupakan lambang bahwasanya bicaralah seperlunya, sewajarnya. Jika memang tidak dipentingkan, maka sebaiknya diam, terlebih-lebih apabila tidak tahu. Gitu. Kalau yang jaga jarak Romo itu, nah, jaga jarak sebagai manusia, kalau kita berteman, seyogianya jangan sampai terlalu kental. Artinya kental itu dalam ikatan batin. Kita tetap harus menjaga. Ini adalah teman, yang mana sesuatu yang privasi jangan sampai disampaikan kepada teman. Karena apabila ada geseran, belum tentu teman itu nanti akan bisa menjaga rahasia kita. Jadi kita harus bisa menjaga. Berarti intinya kita ini harus menyikapi virus itu seperti biasa, apa harus kita waspadai Romo? Mas, kita ini hidup dan lahir karena adanya Sang Pencipta. Ya betul ya. Sang Pencipta mempunyai utusan malaikat, dan malaikat itu tidak akan pernah membantah apa yang menjadi sabda ilahi. Apa yang diperintahkan maka itu yang dijalankan. Jika digarisbawahi, malaikat tidak akan pernah salah mencabut nyawa manusia. Jika memang itu sudah garisnya, maka seperti itu. Coba jenengan pirsani satu pohon yang berbuah mangga begitu lebatnya. Karena mangga itu ranum-ranum, maka banyak kelelawar atau binatang malam yang menggerogoti. Banyak yang jatuh, yang masih muda, yang sudah tua, tapi juga masih ada yang tinggal peloknya, tinggal bijinya, itu masih terkatung-katung di atas, tidak mau jatuh. Begitu pula dengan kita sebagai manusia. Mungkin juga kita akan diambil karena corona. Jadi anggap saja binatang malam atau kelelawar itu corona, dan manusia ini adalah buah mangga tersebut. Lah nek sing diunduh karo wong kan mati sempurna ya toh. Karena itu diambil ilahi gitu loh. Nek diunduh wong diambil oleh manusia, ini adalah ibarat manusia adalah yang diambil Allah. Tapi sih diceblok karo codot, diceblok dijatuhkan oleh kelelawar, ini yang diserang corona. Ono sing ceblok, ono sing ora, ya ono sing tenggil-tenggil ngantek terowak sampai karek pelok itu. Nah, seperti itu. Lantas bagaimana? Kita harus diam atau waspada? Ya tentu saja kita tetap waspada. Karena apa? Kita boleh percaya, boleh tidak. Namun kewaspadaan itu tetap. Kewaspadaan itu tetap. Seperti tadi saya sampaikan, bahwasanya manusia itu tidak ada yang kebal terhadap virus. Wong awake dhewe kadang-kadang salah mangan, salah minum, dadi batuk, dadi flu. Nggih, kira. Terus ini Romo menyikapi dengan ya ada katanya masalah corona Romo ya. Ini kan rame masalah
vaksin Romo. Oh, vaksin. Iya. Oke. Ini kan ada indikasi Romo. Kayaknya ini ada yang mengatakan indikasi pemusnahan massal. Lah itu gimana Romo menurut jenengan itu? Ngaten nggih. Napa nggih? Kula kok durung krungu nek pemusnahan massal itu. Jadi memang ada hal semacam itu, kok disuntik corona, terus lumpuh layu, ya, dan betul, sebagainya. ya. Seperti beberapa saat yang lalu, saya juga sempat melihat salah satu tokoh politik yang menyebutkan aku tidak mau disuntik karena yang di sana nyatanya disuntik ya malah lumpuh layu dan lain sebagainya. Kembali begini, kepercayaan kita terhadap diri kita, kepercayaan kita terhadap diri kita. Jadi kalau kita memang siap untuk disuntik atau divaksin, ya monggo. Namun jika tidak, saya rasa tidak ada pemaksaan. Saya rasa tidak ada pemaksaan. Tapi terus terang Romo, saya pribadi masih ragu kok Romo. Yakin Mas ya. Iya. Keraguan itu sangat lumrah dan begitupun dengan saya. Iya. Karena apa? Seperti kalimat yang barusan terucap, kehidupan kematian itu adalah hak milik Allah dan malaikat tidak akan pernah salah mencabut nyawa seseorang. Nek tembungi Jawa, kalimat Jawanya, Gusti Allah ora bakal luput nglepaske jemparing. Mergo Sang Maha Titis. Kita tidak tahu kapan kita dipanggil. Dan untuk sowan ke hadapan Sang Khalik itu berbagai macam cara. Seperti tadi saya sampaikan, kalau kita ngomong perkara awake di buah-buahan gitu. Jadi kembali, siap divaksin atau tidak, monggo. Tapi kalau saya menganjurkan untuk saudara-saudara kita yang di sana, sebaiknya monggolah kita ikuti anjuran pemerintah, karena kita juga sudah tahu bahwasannya Pak Presiden saja sudah divaksin, ya, bersedia divaksin, dan juga orang-orang kesehatan juga siap menjadi garda terdepan untuk menerima vaksin terlebih dahulu. Nah, monggo kita nanti melihat perkembangannya. Ketika nanti banyak garda terdepan orang-orang dari kesehatan yang divaksin kok tiba-tiba banyak yang meninggal, ya awake dhewe angkat tangan ngono wae lah. Intinya gini Romo ya, kita dan teman-teman ini untuk menyikapi corona ini, menurut Romo Edi gimana Romo baiknya untuk kita menyikapi ini? Ingat loh Mas, kembali ke diri kita sendiri. Kita yakin kan? Iya. Kita yakin saja. Karena apa? Vaksin itu konon katanya juga tidak menjamin untuk kesembuhan, tidak menjamin untuk tidak terkena virus. Ya. Namun berdivaksin kok malah kena yo, bisa gitu. Bahkan yang tidak divaksin tidak terjangkit virus banyak. Yang tidak divaksin sehat, yang divaksin malah layu, mungkin juga terjadi. Karena apa? Ya kembali lagi, segala sesuatu itu adalah kita percaya saja bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah kehendak Allah. Contohnya jamu. Contohnya wedding ubit jamu, jamu gendong dengan jamu yang dibuat pabrik kimia yang harganya ratusan ribu bahkan sampai jutaan. Ada yang penyakitnya sama ngombe jamu gendong sing regane harganya per gelas hanya 1.500 2.000,
itu sembuh. Namun tidak sedikit pula orang yang minum obat harganya ratusan ribu beli di apotek meninggal. Terus ampuh jamunya kah? Atau obat-obatan kimia ini yang tidak ampuh? Kalau saya merasa bukan itu, karena yang menyembuhkan itu bukan jamu. Jamu itu hanya sarana. Ya, betul. Namun yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah, maka kalau penjenengan niat vaksin terus baca niat bismillahirrahmanirrahim, sing loro Allah, sing nambani Allah, waras saka kudratullah, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Insya Allah bablas penyakitnya. Yang terakhir Romo ini pesan-pesan dari Romo Edi untuk teman-teman semua agar dengan adanya banyak bencana ini bisa kita terhindar dari bencana, Romo. Saya berpesan sekali lagi kepada saudara saya yang sealiran, saudara saya yang seiman, seagama, yang tetap berpegang teguh pada ajaran Rasulullah, mensikapi fenomena alam, mensikapi keadaan alam yang sekarang sudah semakin tua, dan ditambah lagi akan hadirnya bencana. Dengan tanda-tanda hadirnya bencana ini, maka tiada cara yang terindah selain kita mendekatkan diri, berserah diri